Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi ataupun selamat siang dan juga selamat sore, selamat malam mungkin. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan atau membahas soal simulasi TKA yang ada di buku Ekspres TKA dari Erlangga. Nah, ini untuk tingkatan TKA yang SMP dan juga MTS seperti itu. Dan mungkin untuk kedepannya video-video yang akan ada di channel ini akan tentang pembahasan soal-soal atau penjelasan materi dari matematika seperti itu. Tidak usah lama-lama, kita lanjut saja. Di sini yang pertama ada satu soal. Suatu usaha dagang atau UD Makmur Jaya setiap bulan mengalami kerugian yang besarnya selalu tetap, yaitu 2.500.000. Kerugian tersebut berlangsung selama 1 tahun. Besar modal yang dimiliki usaha dagang atau UD tadi ya adalah 250 juta rupiah. Setelah mengalami kerugian terakhir, pada bulan berikutnya, usaha dagang berangsur-angsur selalu mengalami keuntungan. Artinya dia udah dalam setahun doang dia ruginya. Bulan berikutnya langsung untung dia. Nah, setelah mengalami keuntungan selama 6 bulan berturut-turut, modal kembali seperti semula. Oke. Pertanyaannya adalah, berdasarkan teks tersebut, penyusutan modal usaha dagang pada akhir tahun pertama adalah penyusutan akhir tahun pertama, dan memang kan ruginya itu hanya setahun. Berarti kita bisa tulis seperti ini dulu. Dia ruginya ada berapa? Rugi mengalami kerugiannya sebanyak 2.750.000. Ini per apa? Per bulan. Nah, kalau rugi setahun, setahun artinya 2.750.000 dikali berapa setahun? Setahun berapa bulan? 12 bulan. Nah, dikali 12 bulan. Kira-kira berapa coba? Coba dihitung kalian. Saya kasih waktu mungkin 5 detik ya. Oke, boleh di pause dulu videonya. Nah, untuk jawaban itu adalah 33 juta. Ini dia dalam setahun 33 juta penyusutan modalnya. Tapi pertanyaannya itu, ya ini sudah pertanyaannya setahun ya. Tapi di jawabannya nih, dia bentuknya persen. Artinya kita harus mencari yang namanya persentase penyusutan modal. Penyusutan modal. Nah, cara nyarinya adalah si rugi dibagi modal. Mual lagi. Modal. Maaf, tipe mulu. Modal. Nah, kali 100%. Kenapa kali 100% ya? Karena dia akan menjadi sebuah persentase seperti itu. Nah, ini rumusnya dari mana sih? Gitu kan ya. Sebenarnya ini rumusnya tidak berumus gitu. Cuman cara logika aja untuk mencari persentase dari penyusutan modalnya atau ruginya itu berapa. Ya, rugi dibagi modal, atau mungkin kalian sudah belajar di aritmetika sosial untuk nyari persentase rugi. Dia rugi bagi modal kali 100% gitu.
Sekarang kita tulis modalnya berapa di soal. Modalnya nih, ini modal berapa? 250 juta rupiah modalnya. Ruginya ini rugi setahunnya berarti kan 33 juta, seperti itu, per 250 juta dikali apa? 100%. Ini kan nolnya ada berapa yang atas sama 6 nih, bisa kita coret nih. 3 coret boleh, 3 dulu, ini juga 3 nya coret. Berarti kan sisanya adalah 33 dibagi 250, atau di sini nih 33 bagi 250 kali 100%. Silakan dihitung. Boleh di pause videonya untuk menghitung dulu. Nah, untuk jawabannya adalah 33 dibagi 250 adalah 0,132 atau 132. Nah, per nih belakang koma berapa angka? Ada 3 kan, berarti nolnya ada 3. Kalau persen itu kan, kalau persen itu artinya pecahannya, yang bawah ini penyebutnya harus per berapa? Per 100. Berarti biar jadi per 100, biar ini jadi per 100, nolnya kan naik ke atas, nolnya menjadi koma gitu. Terus dikalikan dengan 100% biar jadi persen. Nah, berarti dia langsung aja 13,2%. Jawabannya ada nggak? Nah, yang B jawabannya gitu. Oke, selanjutnya untuk video kali ini akan membahas nomor 1 dan juga nomor 2. Selanjutnya nomor 2 masih sama ceritanya, soal ceritanya masih sama. Nah, langsung aja kita ke soalnya karena dia pasti sama gitu. Berdasarkan teks tersebut, pilihlah semua jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Tuh, udah ada tuh jawaban benar lebih dari 1, yang artinya tidak mungkin 1 saja jawabannya. Seperti itu. Yang pertama, besar kerugian selama 1 tahun adalah 33 juta. Benar nggak tadi? Coba aja dihitung lagi kalau mau. Silahkan. Ini 2750 ini kali berapa? 12 bulan. Hasilnya berapa? 33 juta yang tadi ya. Masih sama. Kemudian besar modal setelah kerugian akhir. Besar modal setelah kerugian akhir nih. Yang kedua nih. Modal setelah rugi, berarti kan modal kurangin rugi. Ya enggak? Sama dengan 250 kurangin rugi 33 juta. Sama dengan berapa? Kalau dihitung dia 217 juta rupiah. Benar yang kedua. Yang ketiga, besar modal ketika mengalami kerugian pada 4 bulan pertama. Kita coba nih 4 bulan pertama. Ini yang ini yang ini ya. 4 bulan pertama artinya kita harus mencari dulu rugi dalam 4 bulan pertamanya itu berapa ya. Rugi dalam 4 bulan atau 2.750.000 kali berapa? Kali 4. Silahkan di stop dulu videonya, kemudian silahkan dihitung. Oke, untuk jawabannya adalah 11 juta. Oke. Kemudian ruginya berapa tadi? Apa yang ditanyain? Besar modal ketika mengalami kerugian. Berarti kan modal kurangin rugi sini kan? Atau dia seperti 250 juta kurangin 11 juta. Gampang nih ngitungnya. Berapa?
11 250 diambil 11 berarti kan 239. Sama nggak? Nggak, beda. Oke, yang kedua, yang keempat, yang terakhir. Besar modal ketika akhir tahun kedua adalah 250 juta. Nah, kita lihat nih. Dia ruginya berapa? Ruginya selama 1 tahun dia. Ya. Berarti udah dong, 1 tahun laginya dia mengalami keuntungan tuh. Pada bulan berikutnya usaha dagang berangsur-angsur selalu mengalami keuntungan. Tapi lihat, setelah mengalami keuntungan 6 bulan, selama 6 bulan berturut-turut, modalnya gimana? Sudah kembali seperti semula. Modalnya berapa? 250 juta. Berarti dia mengembalikan modalnya itu hanya butuh waktu 6 bulan. Ya, 250 juta ini. Artinya kalau dia nambah setengah tahun lagi kan, tahun pertama rugi. Nah, tahun kedua itu setengah tahunnya itu udah balik modal. Nah, berarti kan sisa setengah tahun. Yang artinya kalau dia untung, terus selalu untung, maka dia lebih dari, ini salah jawabannya, maka dia seharusnya lebih dari modal. Gitu nggak? Gitu. Seharusnya lebih dari modal. Nah, seperti itu. Oke, silakan dipahami. Kalau ada pertanyaan boleh di chat di kolom komentar. Terima kasih.